wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bareng aku, Ispirosyani. Dan buat kalian yang belum, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Senang banget tentunya di video kali ini berbeda dengan video-video aku sebelumnya ya. Jadi di video kali ini aku bakal sharing ya ke kalian pengalaman yang anak aku alamin beberapa bulan yang lalu. Dia mengalami masalah kesehatan di matanya ya, dia mengalami bintitan. Nah, aku bakal sharing ke kalian pengalaman dan bagaimana sih penanganan yang aku lakukan sampai anak aku bisa sembuh gitu ya. Walaupun memang masih ada bekasnya sekarang, tapi alhamdulillah nggak separah yang waktu dia alami beberapa bulan yang lalu. Nah, aku langsung aja kasih tahu kalian. Jadi anak aku itu bintitannya itu sebelah kanan mata, sebelah kanan atas. Itu waktu pertama kali dia bintitan. Nah, beberapa minggu kemudian itu muncul lagi guys bintitannya di mata sebelah kanan yang bawahnya. Terus di sebelah mata yang sebelah kiri juga gitu. Jadi bintitannya itu ada 3 gitu ya. Nah, karena aku emang khawatir itu waktu bintitannya tuh kayak masih kelihatan kecil, belum terlalu besar. Aku bener-bener langsung khawatir karena kepikiran udah kemana-mana. Terus aku juga emang sebelum aku berobat waktu itu aku sering ikhtiarin buat kompres anak aku juga gitu ya. Nah, gak berpikir panjang, langsung aja aku berobat ke dokter spesialis mata di kotaku ya. Tentunya waktu itu aku konsultasi ke dokter spesialis mata itu, katanya anak aku tuh alergi dari makanan, dan dia tuh katanya alergi telur. Bisa jadi dari alergi telur juga. Terus emang bisa dari turunan juga nggak sih? Nah, aku sempat nanya juga kan, katanya bisa jadi juga gitu ya. Karena emang waktu kecil aku mengalami hal yang sama seperti anak aku, tapi aku nggak ngalamin yang mata bawahnya gitu. Aku dulu cuma yang mata atasnya. Entahlah, mungkin bisa jadi juga gitu ya dari keturunan. Oke, langsung aja waktu itu anak aku dikasih obat. Jadi aku kasih tahu kalian obat ini ya. Tentunya kalian kalau misalkan anaknya atau siapapun atau kalian sendiri yang mengalami hal itu, ini ditunjukkannya gitu ya, ini tuh dengan resep dokter gitu ya. Aku kasih tahu kalian ini tuh benar-benar dengan resep dokter. Aku berobat ke dokter spesialis mata di kota aku gitu ya. Jadi aku menyarankan kalian untuk berobat dulu gitu, takutnya aku ada kesalahan gitu ya. Nah, jadi waktu itu anak aku tuh dikasih obatnya itu ada 3, obat tetes, obat salep, sama obat antibiotiknya gitu ya. Cuma antibiotiknya yang diminum itu udah habis ya, udah lama juga gitu. Jadi udah nggak ada, aku jadi nggak bisa liatin ke kalian ya. Jadi aku bakal kasih tahu kalian obatnya ini. Oh, aku bakal kasih tahu kalian dulu nih ya foto anak aku waktu mengalami bintitan. Nah, ini fotonya. Itu bener-bener bikin apa ya, kepikiran terus gitu ya. Sebagai ibu tentunya aku pengen anak aku cepet-cepet sehat gitu ya. Makanya aku bener-bener aku rajin obatin dia gitu ya. Nah, kenapa sih aku sharing ini gitu ya? Karena aku juga waktu anak aku mengalami masalah kesehatan mata itu ya, bintitan, ada ya, aku sering searching juga gitu ya di YouTube, entah di Google-nya gitu ya. Jadi aku juga pengen memberikan apa ya, cerita pengalaman aku juga gitu. Mudah-mudahan ini bisa membantu gitu ya. Nah, aku langsung aja kasih tahu kalian, ini dia obatnya. Tadi yang antibiotik itu udah gak ada gitu ya, udah aku buang juga. Jadi ini tuh ada obat salepnya, ini ada obat tetesnya. Jadi obat salepnya itu yang kayak gini, ini tuh bener-bener dengan resep dokter ya guys. Jadi, nah ini di obatnya. Ini udah mau habis juga tuh ya, karena emang waktu itu sering aku pakein. Nah, ini tuh Cendo ya, salep mata steril. Terus sama yang Lubran sodium hyaluronatnya ini.
Nah, untuk kandungan sendiri aku kurang tahu ya, karena bukan bagian atau keahlian aku gitu ya. Aku cuma mau sharing aja ke kalian gitu ya. Nah, aku sering, jadi untuk pemakaiannya sendiri tentunya kalian harus cuci tangan kalian dulu sampai bersih. Terus kalian langsung olesin di bawah kelopak mata anak gitu ya. Kebetulan anak aku itu bener-bener umurnya tuh lagi masa-masa aktifnya, jadi agak susah gitu guys buat pakaiinnya, jadi harus sama 2 orang gitu. Kadang kalau sendiri tuh bener-bener harus pakai tenaga gitu buat pakein si obat ini gitu ya, karena mungkin dia takut atau gimana lah. Aku mengerti dengan kondisi umur dia gitu ya. Pakein obat ini beberapa minggu, alhamdulillah si bintitannya itu mulai ini ada yang apa ya, ada mulai yang darah membesar, tapi darahnya tuh keluar gitu loh, kayak nanahnya atau darahnya apa gitu. Nah, kalau bisa aku lihat di YouTube pengalaman orang lain juga gitu ya. Kalau misalkan anak kalian diem gitu ya, kalau anak aku kan aktif gitu ya, kalian tinggal pencet-pencet aja gitu biar si nanahnya sampai habis keluar gitu. Kalau pas lagi lagi ngabarehan gitu ya kalau bahasa Sundanya. Tapi kalau anak aku tuh nggak bisa, jadi ya udah sekeluarnya aja gitu. Aku juga kadang kalau dia lagi tidur sama aku dibantu gitu, tapi dia selalu kerasa gitu, jadi dia suka nangis gitu ya guys. Nah, udah gitu ya, aku sering pakein aja sesuai dengan resep dokter gitu ya. Jadi lama kelamaan emang mengecil, tapi sekarang tuh udah hilang alhamdulillah. Yang bintitan sebelah kanan atas, sebelah kanan bawah, yang kiri juga sama, itu udah mulai mengecil, tapi masih ada bekas kayak merahnya gitu. Dan mudah-mudahan aku juga berharap itu bisa hilang gitu ya. Dan sekarang udah nggak dipakai sih obatnya, karena menurut aku dia udah sembuh gitu ya, walaupun menyisakan bekas. Mungkin itu kayak apa ya, tapak gitu ya. Nggak tau, mungkin kalian bisa sharing juga nih ya, cerita di kolom komentar aku, mungkin ada yang pengalamannya sama seperti yang anak aku alamin gitu ya. Hilang banget gitu ya si bintitannya, tidak meninggalkan bekas. Itu gimana caranya? Boleh banget tulis di kolom komentar, karena anak aku tuh kayak bekasnya. Sebenarnya aku aja waktu kecil itu ada bekasnya guys, jadi kalian bisa lihat tuh, ini tuh bekas bintitan waktu aku zaman dulu. Kayaknya emang gak bakalan hilang deh bekasnya, karena aku sampai umur segini juga ini tuh bekasnya ada gitu ya. Tapi mudah-mudahan anak aku tuh kembali sehat seperti semula, tidak meninggalkan bekas kalau bisa, kalau anak aku ya, amin. Oke, nah paling itu aja video dari aku. Maaf kalau misalkan ada kekurangan, karena memang aku sharing pengalaman sesuai dengan yang anak aku alamin gitu ya, sesuai dengan pengobatan penanganan yang dialamin juga gitu ya. Jadi aku benar-benar sharing sesuai dengan pengalaman pribadi gitu. Nah, paling itu aja video dari aku. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.